Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, tadi kita sudah awali di awal pembelajaran dengan salam ya, yaitu Om Swastiastu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bu Guru mau bertanya. Dari 32 orang siswa, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Farel. Farel kemana? Sakit. Oke, terus? Rehan? Sakit. Terus? Siapa? Reva? Murah? Juga sakit. Jadi ada 4 orang ya. Oke. Nah, dari 32 dikurang dengan 4 orang yang tidak hadir, maka yang hadir ada berapa orang? 28. Oke ya. Nah, jadi kita doakan teman kalian yang tidak hadir ya, karena sakit, semoga lekas sembuh. Jadi bagi yang sudah sehat ini tetap jaga kesehatan, jangan sampai ikut-ikutan sakit ya. Oh ya, oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sesuai janji kita sebelumnya, ini adalah pertemuan kedua kita untuk bab terakhir di semester genap, yaitu mengenai penyajian data. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru ingin bertanya dulu kepada kalian. Masih ingatkah kesepakatan kelas kita? Ayo, mungkin ada yang mau angkat tangan. Satu kesepakatan kelas kita apa? Ayo, supaya nanti pembelajaran ini berjalan sesuai apa yang kita sepakati. Ayo, satu orang, siapa? Gimana kita? Menjalani piket kelas. Ayo, yang lain yang sesuai dengan pembelajaran. Di pembelajaran kan kita nggak piket ya. Yang lain, kesepakatan yang lain tentang pembelajaran apa? Ayo. Oke, apa Sangkara? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan. Apa? Coba lihat sekarang di bawah. Apakah kelas kalian sudah bersih? Nah itu di bawahnya. Dita, ada apa Dita? Di bawahnya. Oh, masih ada botol bekas ya. Sudah? Oke. Udah bersih? Oke, kesepakatan kelas sudah bersih. Selain itu, kesepakatan kelas kita adalah menjaga ketertiban kelas ya. Jadi nanti kelasnya tertib sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Terus juga ada di sana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jadi di sini karena pelajaran matematika seperti yang sering Bu Guru sampaikan, jangan takut dengan mata pelajarannya. Ya, jadi santai, happy, namun juga santai dan happy-nya jangan sampai terlewat di luar konteks ya. Jadi tetap menyenangkan supaya apa yang kita pelajari bisa kalian serap. Oke? Nah, sebelum kita lanjut lagi, Bu Guru mau tanya, masih ingatkah pembelajaran atau materi yang kita bahas di pembelajaran sebelumnya? Minggu sebelumnya kita ngapain sih tentang penyajian data? Ayo, ngapain kita? Mencari data. Oke, mencari data. Terus apa lagi? Mencari data berat badan, lingkar kepala. Oke, sama. Jadi gini, materi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang materi apa saja itu jenis-jenis data, gitu ya. Terus sesuai dengan kesepakatan kalian memilih sendiri data yang ingin kalian cari, kan gitu ya. Terus kita sudah juga membentuk kelompok besar, tapi ya satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama membahas apa? Data apa? Berat badan. Kelompok kedua? Tinggi badan. Kelompok yang ketiga? Lingkar kepala. Nah, apa yang kalian rasakan setelah kalian bisa mencari data kalian sendiri? Apa pengalaman apa yang kalian rasakan? Bisa tahu berat badan teman gitu ya? Ya, oke. Terus apa lagi yang dirasakan? Bisa ngukur tinggi badan teman? Bisa. Terus lingkar kepala yang mana dihitung? Niken? Lingkar kepala? Kepala kan pastinya ya? Ya, pakai meteran apa? Pakai tukang jahit itu katanya ya, sentimeter itu. Oke. Nah, di sini udah tahu kan data kan? Sekarang coba kita amati ya di sekeliling kalian nih. Boleh yang di kelas, di luar kelas atau mungkin di halaman. Kira-kira ya,
kalian bisa nggak menemui contoh data yang lain selain tadi misalkan tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, mungkin ada? Gimana? Umur, oke, terus lagi bagus. Oh, data absensi kelas, oke, bagus kita. Yang lain Sangkara? Data nama piket, oke, bagus. Lagi? Ada data lagi? Apa? Data nama guru, bagus. Jadi kalian sudah memahami. Ya, oke, gimana yuk? Data nama siswa ya, ada data nama siswa kelas 7, 8, dan 9. Oke, sudah luar biasa sekali. Jadi kalian memahami bahwa di sekeliling kita bisa mencari kok data itu ya. Oke, data itu adalah sekumpulan informasi. Jadi kalau datanya cuma satu atau tunggal seperti yang udah Bu Guru jelaskan sebelumnya, ya disebut dengan datum atau data tunggal ya. Tapi jika dia lebih dari satu, maka disebut dengan data. Nah, sekarang data itu bisa dicari dengan cara apa saja? Dengan cara apa data itu bisa dicari? Oke, diukur seperti apa ya, tinggi kan itu. Terus? Oke, wawancara seperti tadi nanya nama-nama guru kan saya tanya, ibu namanya siapa, bapak namanya siapa, seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini sudah pemahaman awal yang sangat luar biasa. Jadi sekarang sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu kita mau ngapain? Ingat nggak waktu pertemuan sebelumnya kita, ingat ya pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ini, apa yuk kira-kira? Belajar tentang apa hari ini? Ya, datanya apa? Ya, tabel frekuensi, terus? Min, modus, dan median. Oke, luar biasa. Kita mau belajar tentang tabel frekuensi, min, median, dan modus. Nah, pasti suatu pembelajaran itu punya tujuan ya. Pasti kita ingin tujuannya apa sih, gunanya kita belajar tentang min, median, dan modus. Jadi dari data yang udah kamu cari ya, yang sudah kamu cari, nanti di sana kamu bisa menentukan data tersebut kamu ubah ke dalam tabel frekuensi, yaitu data yang diurutkan ya. Terus min itu apa? Ayo kita tujuannya supaya kita memahami mencari min. Min itu apa? Ya, rata-rata data. Terus modus. Oh, data yang paling banyak muncul. Terus terakhir median apa? Median. Mencari nilai tengah. Oke, bagus. Jadi kan udah tahu tujuannya ya. Mencari tabel frekuensi, min, median, dan modus. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita berdiskusi kelompok juga dan presentasi ya, alangkah baiknya sekarang kita mencoba hening dulu sejenak ya. Mungkin tadi pada saat istirahat capek gitu ya, bermain sama temen, lari-larian, atau mungkin capek pembelajaran yang sebelumnya, pembelajaran pertama sampai jam ketiga kan gitu ya. Sekarang kita mau hening dulu sejenak. Namanya hening berarti menghentikan semua aktivitas. Bu Guru persilahkan cari posisi senyaman mungkin. Mau bersender, tangannya mau di atas meja, mau di atas paha, mau seperti ini. Cari posisi senyaman mungkin bagi diri kalian sendiri. Oke ya, nggak usah nyamain sama teman. Oke, Bu Guru mau setelkan sebuah alunan musik. Power on. Oke, tunggu. Oke, sudah dalam posisi yang nyaman. Hentikan semua aktivitas, tidak ada mungkin menghentakkan kaki atau hening dulu. Oke, sudah. Setelah kalian merasa diri kalian sudah nyaman, coba perlahan kalian tutup mata kalian sambil mendengarkan alunan musik ya. Boleh tertawa tapi tertawanya sudah dalam hati aja ya. Oke. Oke, mungkin ini hal yang baru, tapi kalian pernah tahu yoga ya? Yoga itu bagaimana kalian memusatkan diri kalian ya, menghentikan segala aktivitas. Sekarang kalian membuat diri kalian nyaman,
Setelah itu kalian mulai atur nafas kalian. Ya, bagaimana cara mengatur nafas? Tarik nafas, ya. Terus hembuskan perlahan dan lakukan itu berulang kali sampai kalian benar-benar merasa rileks dan nyaman. Oke. Das. Terus atur nafasnya sampai benar-benar nyaman. Jadi hal yang melelahkan tadi yang kalian rasakan, mungkin rasa penat di pelajaran sebelumnya, capek, atau mungkin tadi telat makan, atau mungkin juga tadi pada istirahat aktivitasnya terlalu berlebihan sehingga ngos-ngosan, sekarang hening dulu sejenak, ya. Nah, setelah kalian merasa sangat nyaman, coba kalian bayangkan sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang menurut kalian itu adalah tempat yang paling nyaman. Entah di rumah, di kasur, mungkin di kebun raya, atau mungkin di sawah atau di pantai gitu ya, yang menurut kalian nyaman. Nah, di tempat tersebut kalian mendengarkan suara-suara benda atau suara-suara bisikan, ataupun kalian bisa mendengarkan suara hati kalian. Ya, saya merasa nyaman, saya merasa tenang. Oke. Setelah kalian merasa nyaman di tempat tersebut, sekarang kalian coba pelan-pelan bertanya kepada diri kalian sendiri, ya, kepada diri kalian sendiri. Sekarang umur saya 13 tahun nih. Saya bersekolah di tingkat 1, tingkat 7 di SMP 2 Kute, gitu ya. Nah, saya sebagai seorang murid, sekarang kalian mulai bertanya ke dalam hati kalian sendiri, bagaimana peran saya sebagai seorang murid? Apakah saya sudah menjadi murid yang baik? Apakah saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai seorang murid? Apakah saya sudah menjalankan diri saya sebagai anak yang baik? Bertanya kepada diri sendiri secara jujur. Oke, tenang. Nah, jika kalian sudah menemukan keheningan, kalian tahu, apa peran diri kalian, sekarang kalian coba dengar lagi ke dalam hati kalian, ya, hal apa yang masih menjadi kekurangan dalam diri kalian. Mungkin saya masih sering bandel. Mungkin saya masih sering terlambat bangun, atau pada saat bangun harus dibangunkan oleh ibu. Terus saya sering lupa membawa alat-alat tulis ke sekolah, ataupun lupa membawa dasi, hal-hal yang sederhana seperti itu. Ya, coba tanyakan pada diri kalian sendiri. Oke, setelah kalian merasa bahwa ternyata masih ada yang kurang dari diri saya. Nah, dari kekurangan itu sekarang buang dia jauh-jauh, ya. Buang dia jauh-jauh. Sekarang yang kalian timbulkan dalam diri kalian adalah saya akan berubah. Berubah saat ini juga. Ya, merubah diri menjadi lebih baik. Saya anak yang pandai. Saya anak yang pintar. Saya anak bertanggung jawab. Oke. Maknai diri kalian, hargai diri kalian, dan buatlah diri kalian itu adalah pribadi yang mampu, bukan seperti sebelumnya, pribadi yang banyak kekurangan. Oke, resapi bahwa kalian mampu. Misalkan kalian berpikir, saya tidak bisa berhitung. Sekalian kalian berpikir bahwa saya bisa berhitung. Saya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan saya bisa berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Oke? Sudah? Oke, tenangkan diri kalian. Atur nafas kalian kembali. Apa yang kalian
dengarkan tadi itu akan menjadi sugesti yang baik untuk kalian ke depannya, dan kalian akan siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Oke, jika kalian sudah merasakan kenyamanan tersebut, mari kita bangkit dengan cara membuka mata kalian perlahan dan menunjukkan diri kalian, saya sudah siap belajar. Oke, boleh dibuka matanya perlahan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat diri sendiri. Oke, ya. Jadi Bu Guru mau bertanya dulu, setelah tadi hening sejenak, ya pasti awalnya gini, aduh sekarang pelajaran matematika gitu ya. Ternyata tadi sempat hening sejenak. Bu Guru mau tanya nih salah satu Pandu, apa yang Pandu rasakan dari tadi hening sejenak? Ngantuk, ya. Tapi setelah ngantuk itu enak nggak bisa bangun lagi? Enak. Oke, mungkin yang sini, Gong? Ngantuk juga. Ada mungkin punya perasaan lain, mungkin merasa apa? Ada mau yang kenapa? Kevin, apa yang Kevin rasakan, Kevin? Ngantuk juga. Ternyata ini jam ngantuk ya. Ya, tapi setelah tidur sejenak atau tadi ngantuk, kalian tidur sejenak terus membuka mata lagi, jadi lebih refresh nggak? Ya, refresh. Oke, berarti siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya? Oke, siap menjadi anak yang baik? Siap. Sangkara? Siap? Siap, oke. Nah, sekarang seperti janji kita sebelumnya, ya, sebelum kita kerja berkelompok kan kalian sudah terbagi menjadi 3 kelompok, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, nah, coba keluarkan handphone kalian. Kita akan literasi dulu, kita akan membaca. Buka aplikasi Apresto kalian. Di aplikasi Apresto itu buka di sana materi. Di kolom materi itu ada mengenai penyajian data, ada video pembelajarannya juga. Lalu di sana ada mengenai slide pada pertemuan kedua hari ini, apa yang mau kita bahas di hari ini itu ada di sana ya. Bu Guru kasih waktu sekitar 5-10 menit untuk kalian literasi membaca. Setelah itu kita akan kerja kelompok ya. Oke. Silakan literasi 5 menit, dilihat lagi, mengingat kembali, kan sudah Bu Guru tugaskan untuk membaca di rumah ya. Sekarang diingat kembali. Sambil Bu Guru menulis jurnal. Oke, silakan pelajari dulu materi di Apresto.
kita bahas di videonya yang tadi di rumah. Itu yang hari ini. Kecilin sound ini. Min median bagus. Nah, setelah kalian membaca, kalian bisa melihat bagaimana data itu yang kalian sudah dapat. Itu kan pastinya datanya tidak berurut ya. Jadi di sana kalian lihat bahwa yang pertama kalian harus lakukan adalah data itu diurutkan terlebih dahulu dari data terkecil ke data terbesar. Setelah mengurutkan data, kalian bisa membuat tabel. Nah, sebelum membuat tabel, kalian di sana akan menghitung. Yang itu pertama adalah apa itu jangkauan? Nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Setelah jangkauan akan mencari apa? Banyak kelas. Setelah mencari banyak kelas, panjang kelas. Jadi dari mencari berapa banyak kelas, maka kamu bisa menentukan berapa banyak baris pada tabel frekuensi. Setelah itu apa gunanya mencari jumlah kelas? Apa? Nih, banyak kelas. Ini tadi ini. Terus panjang kelas, panjang kelas. Tujuannya apa panjang kelas? Apa itu? Gini tuh apa, Afriza? Tadi banyak kelas menentukan setiap baris pada tabel. Panjang kelas tujuannya apa? Panjang. Apa ini? Apa? Panjang. Yang ada di apa? Iya, intervalnya dari data ya. Jadi itu tujuannya. Sudah dilihat di sana rumusnya kan? Sudah. Setelah membuat tabel frekuensi, nanti kalian akan yang kalian cari pertama apa? Min. Kan itu ya, yaitu rata-rata. Rumusnya apa ya, min? Dari yang kalian baca, min apa rumus dari min? Jumlah data dibagi dengan banyak data. Terus kalau median, nilai tengah. Bagaimana caranya mencari nilai tengah? Kalau mencari nilai tengah, jika datanya ya. Kalau datanya genap dijumlahkan lalu dibagi. Ya, jadi data yang di tengah itu 2 itu ditambah dibagi dengan 2. Kalau datanya ganjil, ya langsung tinggal diambil ya. Berarti hanya ada satu data yang di tengah. Terus kalau modus, ayo modus. Nilai terbanyak atau nilai yang paling sering muncul. Oke, tadi sudah membaca, sudah tahu garis besarnya apa yang kalian harus lakukan dulu ya. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan atur posisi tapi tidak usah ribut yang berlebihan ya. Oke, sekarang mulai. Silakan duduk bersama kelompoknya. Ayo, silakan duduk di sini. Geser. Nah, setelah duduk bersama kelompok, kan di setiap kelompok ada ketua kelompoknya ya. Ketua kelompok silakan mengkoordinir anggota kelompoknya. Boleh duduk berdekatan aja. Kursinya pindahin. Nah, terus buat tugas kalian di selembar kertas. Jangan ya, salin di kertas sebelum nanti kalian akan presentasi. Bu Guru akan lihat sekarang nilai kalian ya. Mana ketua kelompoknya? Oke, lihat sampai ini.
buat min median modus. Boleh. Oke, boleh. Silakan izin teman. Oke, sebelum bekerja kelompok untuk mengembalikan konsentrasi kalian, dengarkan Bu Guru ya. Jika Bu Guru bilang pagi, tepuknya 1 kali. 1 sekarang. Kalau biasanya pagi 2 ya. Sekarang paginya 1. Siangnya 2, malamnya tidak. Jadi antara pagi dan siang sekarang kita tukar. Biasanya kan 2, 1, 0 kan itu ya. Sekarang 1, 2, 0. Oke? Oke ya. Siang. Malam. Pagi. Siang. Kita tukar sekarang. Malam 2. Malam 2, siang 1, paginya tidak tepuk tangan. Oke. Dah. Malam 2, siangnya 1, paginya tidak tepuk tangan. Tukar ya, di rolling lagi ya. Siang. Siang. Oke, ulang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Arya kurang konsentrasi. Minum dulu Arya, Bo, minum nggak? Bo, minum dulu. Nah, nanti gimana kerja kelompok? Apalagi kan kelompoknya besar nih ya. Nanti nggak konsentrasi dia nanti. Dah. Udah Arya. Dah, lagi 1 kali. Ternyata Degus masih menghayati yang tadi ya, yang hening sejenak itu ya. Oke. Dia masih menghayati, masih terbawa tadi ya. Ngantuknya masih. Dah, coba tegak badannya. Lah. Siang. 1 kali dong siang. Malam. Siang. Malam. Siang. Malam. Siang. Siang. Malam. Malam. Pagi. Oke, berarti good ya. Udah tadi sudah ditarah gini tapi untung tenaganya langsung dihentikan sampai sini ya. Oke, sekarang silakan lanjut diskusi kelompok. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Mohon bimbingannya. Ya Ibu. Oke, sekarang kita lanjut diskusi. Silakan ketua kelompok koordinir temannya dan tunjuk nanti siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya di depan. Boleh kan bebas. Ayo silakan, mendekat berdiri. Ayo cepet. Ada waktu 15 menit. Yang presentasi adalah 2-3 orang. Kalau ada 3 boleh, yang satunya mungkin nulis 2 bisa, yang ngomong 1. Dah, yang bicara 1 aja, yang masa kan semua nulis di depan nih hasil kelompok saya. Langsung. Yang ditulis langsung adalah di papan adalah tabel frekuensi, min, median, modus. Jadi yang nulis kalau bisa 2 supaya cepat gitu ya. Terus yang menyampaikannya 1 orang. Cukup. Oke ya, silakan diskusi. Yuk boleh mendekat. Ada bawa spidol lagi, spidol. Sini. Ada satu. Just one. Satu. Ayo boleh sambil lihat handphonenya, lihat materi yang ada di Avresto ya. Siapa yang salin? Ada yang satu nak pura-pura nunggu. Kamu sini siapa? Ini ngapain dia? Ini ngapain? Nah kan gini, dia nulis lagi sesuai yang di sini, terus tunjuk temennya siapa yang mau nanti nulis di depan, siapa yang tunjuk yang presentasi.
supaya temennya paham dia satu kelompok. Misalkan Kartika udah paham nih, udah baca di rumah. Terus sekarang Kartika gini melatih diri, misalkan Kartika presentasi. Kartika yang mau presentasi. Siapa yang mau presentasi dulu? Presentasi yang Ya, siapa? Saya. Kamu kan? Jadi kamu pura-pura gini, oh saya akan apa yang kamu rangkai dulu kata-kata apa yang mau kamu sampaikan. Terus kamu tunjuk dua orang temanmu, siapa dua orang temanmu itu yang mau menulis. Gitu. Jadi pura-puranya di situ maksudnya ketika tuh latihan mau ngomong apa ngerangkai, oh misalnya salam dulu, terus kelompok saya ini anggotanya ini, terus apa misalkan ini yang mau dicari dulu, ngurutin datanya yang didapat tuh, mana data mentahnya. Ayo mendekat, ya apa-apa duduk berdua biar kelihatan kelompok. Kalau gini kan berjauhan atau di belakang gitu. Ya oke. Yuk Julian mendekat dulu. Kalau gini kan nggak tahu nih, biar cepat ngerjain kelompoknya. Ya dekat. Oke, ya dekat. Biar paham nanti siapa yang nulis ini apa yang dicari duluan kan gitu ya. Dari ngurutin datanya dulu supaya lebih, ini kan belum rapi. Ya, ayo. Dekat, boleh duduk berdua sama Adi, boleh. Ya, Degus juga kasih tahu Degus. Ya, itu sebelahnya Degus, pindahin dulu tasnya kan bisa lebih dekat. Oke, yang di belakang tahu apa yang mau dibahas? Siapa yang presentasi? Siapa? ini Ibra. Ibra yang presentasi. Berarti Ibra udah merangkai-rangkai nih, kira-kira mau ngomong apa di depan. Ya kan? Apa kan itu kan? Terus siapa yang mau nulis? Oh, di buku boleh, kertas boleh. Tentang data apa ini kemarin dapat? berat badan. Berat badan. Terus data yang udah diurutin. Berarti nih data paling ringan punyanya Pandu, ada di kelompoknya ini. Yang paling berat Harus makan banyak. urutin data dari yang terkecil. Apain? Ada yang mau pulpen sini? Udah. Oh, ini. Aduh. Nanti yang nulis juga di depan kan harus tahu oh apa ini min tuh kan. Nanti temennya nanya apa, nggak bisa baca tulisannya dia apa ini gitu lagi ya. Tulisan saya. Bisa, bagus. Bukan Afriza. Tulisannya Afriza baru bisa dibaca. Ini data berat badan kan, bukan di sini nilai. Kalau di sini tulis data berat badan. Kan kita bukan ngomong nilai kan. Kalau misalkan punya ulangan atau apa baru nilai di sini. Ini berat badan aja. Data berat badan. Nggak akan jadi ya. Langsung lupa. Min. Kemarin sudah jemput. Volumenya gede. Ini apa itu? Apa nih J? Ya J. Pakai ini jangkauan J, ini pada kelas K. Ya, good. Jadi rumusnya apa? J. Nih, J per K gitu. Jangkauan bagi kelas. Ini kelasnya mana 6? 3, 5, 6, 10, 5, 11. Oh, yang boleh nggak boleh kamu apa? Ini dibulatin berarti. Dibulat. Udah diajarin temennya. Nggak tahu. Ini guru. Sebagai ketua guru buat teman-temannya. Kelihatan Putri. Nyari data apa kemarin? Lingkar kepala. Kepalanya siapa kemarin yang 51? Udah diurutin kan? Lagi diurutin mau saya pusing. Mata banget. Oh tenang bantu. Siapa yang nanti yang mau presentasi? Zelsa. Nggak yang ngomong siapa? Selda. Ya. Iya. Yang nulis sama
Oh, ini kan enggak. Oh, iya. Puasa? Belum. Bisa jelasin ke temennya yang nulis. Bisa jelasin ke temennya yang presentasi sama yang nulis. Presentasi. Jelasin apa yang pertama kali dicari dulu. Pertama kali cari data, terus sama jangkauan, banyak kelas, sama panjang kelas. Itu datanya harus diurutin dulu, berarti mengurutkan dulu dong Ken. Ngurutin gini kan Ken? Ini kan udah ngurutin nih. Ya. Bulan Ken urutin kan jumlah banyak datanya kan tahu ada 32. Terus nih kan cari di sini apa nih? Jangkauan. Bukan Ya. saya ntar. Ya itu dah. Jadi kan setelah mengurutkan sel saya kan ngurutin data. Data awalnya mana? Coba lihat. Nah, ini kan data yang kamu cari minggu sebelumnya nih kan dari absen 1 sampai absen 32 nih kan masih acak datanya ya. Belum berurutan kan? Terus udah dicek ulang kan ini jumlahnya? Udah. Dah. Setelah data diurutin, terus diketahui jumlah datanya, periksa ini apakah benar udah 32. Kan gitu ya, jangan sampai ada data yang tertinggal kan gitu ya. Udah. Terus banyak datanya segini. Jangkauan sekarang. Jumlah ini sama ini. Habis itu ke kelas. Nah, berarti ke sini dulu ya. Nah, tujuan dari banyak kelas itu adalah supaya nih rumusnya nih kan tadi yang ada di video ya, yang ada di video dari rumus mencari banyak kelas pada data, maka di sini didapatkan nilai berapa? 5,996. Dibulatkan di 6. Nah, 6 itu artinya data itu terdiri dari 6 kategori. 3, 4, 5, 6. Kan mau 6 dia? Tidak benar. Kan itu. Terus di sini cari panjang kelas. Apa rumus panjang kelas ini? Apa tulisannya ini? Dibagi ke dalam 6 bagi 6. J itu apa? Jangkauan. K? Kelas. Jangkauan. Banyak kelas. Benar, banyak kelas. K banyak loh kelas. Karena pernah adalah satu tuh artinya di sini intervalnya dia hanya 1, jadi loncat 1 gitu aja. Ya, dia 1 datanya tunggal. Mungkin nggak seperti temennya yang lain karena dia datanya intervalnya panjang, jadi bisa terbagi. Karena ini tidak, jadi seperti ini dia ya. Tuh 5, 3, 5, 8, 6 nggak ada ya. Makanya bagi 2. Sama rate. Jadi pada saat itu ada spidol lagi 1. Ayo tuh. Asya sih. Nih. Ya, baca ini yang 1 orang. Oke? Kan berdua nulis. Saya ke kamar mandi. Oke, boleh. Ini yang ketinggalan di Siapa yang presentasi Kartika? Yang nulis siapa? Kalau saya yang nulis naik dia Bu. Loh, tadi kan udah. Tadi kan susahnya Bu. Males tadi saya. kan udah Bagus belajar, udah menenangkan diri, terus udah semangat. Tulis aja. Nggak tahu nih sekarang. Enggak lah. Kenapa? Kok belum nyoba? Kamu udah pesimis kamu? Sudah pasti soalnya ini aku ya. Intan, ya Intan.
Iya, Ivan. Sama siapa? Dia Sama siapa? sama ini. Gak Oh, mau lah, ayolah. Tadi bu, habis saya dibuka buka bu. Ada bayi. Ayo, pelajaran kan nggak boleh bahas yang lain-lain. Fokus dulu lah. Bu, kata saya dimasuk. Apa? Desi sama Rati nulis dulu itu nulis siap-siap presentasi. Iya. Ah. Oh, masih lama ya? Apa? Saya buat semangat. Oh, sebentar. Mbak buka ini dikit. Oh, Ibrahim nulis ini, Bu. Loh. Artiana. Ayo disempurnakan lagi pekerjaannya. Kita masih punya waktu ya sebelum ntar presentasi. Dah. Banyak. Di baliknya. Tabel frekuensi konservasi. Ini. Terus. Tabel ini. Coba kita cari ya. Apa itu kon? Nih. Apa? Kadang Ini. tabel frekuensi konservasi. Apa? Saya kan bilang halo teman-teman terus dia ngapain? Langsung nulis. Iya. Jadi pada saat Selsa masih dia menjelaskan data apa yang mau dia, kan dia jelasin, oh saya mengukur lingkar lengan, waktu itu saya mencoba mengukur lingkar lengan setiap teman, kan gitu istilahnya kan, langsung udah buat diperoleh, langsung cepet datanya nulis sesuai data yang kamu waktu cari minggu kemarin itu kan kamu mengalami sendiri kan bagaimana mengukur teman dari 32 orang teman saya ukur, saya dapatlah data itu gitu ya. Saya Kamu ikan dah konservasi frekuensi konservasi alam. Oke, dari 3 kelompok mungkin ada yang mau presentasi duluan kelompoknya. Dari 3 kelompok boleh kelompok 1 duluan, boleh kelompok 2 atau kelompok 3. Kelompok 1. Oke, kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke, ayo.
lanjutkan jika belum selesai. Yang lain bisa memperhatikan temannya di depan pada saat presentasi ya. Jadi pada saat teman kalian presentasi nanti dia menyampaikan hasil dari diskusi kelompok mereka ya. Setelah itu nanti kalian boleh bertanya atau mungkin kalian ada mau memberikan saran dari hasil presentasi teman juga boleh. Atau misalkan tidak, oh sudah cukup boleh juga ya. Perkenalkan diri dulu untuk 3 orang yang mau maju ke depan ini. Siapa yang nulis? Saya. Oke. Nama yang maju. Perkenalkan, nama saya Eva Alta Firmansyah, nomor absen 32. Alta 32. Oke. Perkenalkan, nama saya Daiman Dewi Asgara, absen 2. Absen 2 Ibra. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Jafri, nomor absen 18. Nomor 18. Sekarang yang mau bicara siapa? Ibra. Berarti Alta sama Afriza menulis ya. Afriza boleh sama Alta mulai nulis. Ibra boleh ke depan untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompoknya. Kan nggak mungkin kelompoknya cuma bertiga ya, ada temen yang lain. Boleh? Silakan nulis. Ibra yang ngomong. Oke. Ya. Mau panggilan boleh. Ayo kerasin dulu. Kedengeran nggak suaranya Ibra? Nggak. Berarti kurang keras. Iya, perkenalkan anggota kelompoknya. Siapa? Ayo berdiri boleh. Gini, saya memperkenalkan kelompok saya. Kamu berdiri, nggak usah Ibra ngomong, kan berdiri satu-satu. Ya. Nah, yang lain perhatikan. Perkenalkan, nama saya Ketua Alvin Juana Mahendra, nomor 15. Perkenalkan, nama saya Madu Wanita Bangsa absen 10. Perkenalkan, nama saya Iskandar Irfan Sawabul Laksana, absen 7. Perkenalkan, nama saya Maria Dulata Sabana, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nyaman Brawata Utama, absen 11. Oke. Nah, boleh sekarang Ibra sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Belum. Boleh Ibra sampein dulu. Ibra waktu kemarin cari data apa, terus dari data itu diperoleh data seperti itu, boleh? Mau nunggu selesai? Oh berarti ini pakai tiap baris 10-10 ya? Hah? Oh, rantangannya Arta beda sama yang kamu buat. Terus dia gini, dia kesampingnya berapa tuh? 2, 3, 7 dia tuh. Ya 4 ini 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mana nih? Coba apa? Konsisten dengan apa yang kamu buat, ayo.
banyak kelasnya belum? Mana udah? Udah? Udah Alta? Belum, yang ini medan mobil. Oh. Makanya kenapa tadi latihan tuh biar dia pada saat nulis tuh mau dia Blok F. ya kelompok yang lainnya. Kenapa? Iya, ada dari tadi ada Udah ada Kartika, temennya yang menulis. Udah Ibra, boleh dah presentasi, boleh lihat waktunya nggak ini? Boleh? Bilangin. Hmm? Bilangin. Iya boleh. Waktunya, yuk waktunya. Oke, perhatikan Ibra sedang menyampaikan. Kedengaran apa nggak suaranya? Tidak. Ayo Ibra lebih keras. Ya, data tentang apa? Badan. Bantuin dia bikin tabelnya itu nak. Ini nak itu. Sebelahnya bikin tabel ya. Tiga, 6, 10,5. Oke, dah. Ayo dibantu nulis frekuensinya sebelahnya. Yo konsentrasi. Udah dah. Langsung ininya kan belum selesai kok dia. Tabel frekuensi dulu. Ya. Kan dari tabel frekuensi dulu kan, baru terakhir ini, baru terakhir min median modus kan. Nah. Oke, lagi kembali perhatian ke depan. Sekarang sudah selesai temannya. Jadi nanti untuk pengalaman dari kelompok yang selanjutnya ya, untuk yang menulis mungkin lebih cepat ya. Dah. Yang pertama Ibra buat setelah Ibra urutkan data apa? Membuat apa?
Membuat apa? Oke. Ya, ngomong lah, jelaskan. Pertama, Ya, lihat ke depan dulu. kami membuat tabel frekuensi. Cara pertamanya adalah mencari banyak data. Banyak datanya adalah 32. Yang kedua, mencari jangkauan. Jangkauan diperoleh dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 54 dikurangi 31 sama dengan 63. Yang ketiga, banyak kelas. 1 ditambah 3,3 dikali log n. 1 ditambah 3,3 dikali log 32. 1 ditambah 3,3 dikali 1,505. 505. 505 ya. 1 ditambah 4,96 96. 5,96. Ya, oke. Dibulatkan menjadi 6. Jadi 5,96 itu dibulatkan dia menjadi 6 ya. 6 itu untuk menentukan apa, Ibra? Banyak kelas. Terlihat di tabel tuh ada 6 ya, 6 kelas ya. Oke, lanjut. Di bawahnya panjang. Panjang kelas. Rumus dari panjang kelas adalah jangkauan dibagi banyak kelas, yaitu 63 dibagi 6 sama dengan 10,5 dibulatkan menjadi 11. Jadi panjang kelasnya ada 11, sehingga di tiap data intervalnya ada 11 gitu ya. Oke, tunjukkan 11 itu gimana biar temennya paham. 11 itu gimana? Dimulai dari data terkecil yaitu 31 hingga 41. Data yang berada di antara 31 dan 41 adalah 8 data. Yang kedua, dari 42 hingga 52 ada 15 data. Dari 53 hingga 63 ada 5 data. Dari 64 hingga 74 ada 1 data. Dari 75 hingga 85 ada 2 data. Dari 86 hingga 96 ada 1 data. Ya, lanjut lagi. Ini dari penjumlahan datanya adalah 1602 dibanding banyak data yaitu 32 dan hasilnya 50,06. Median diperoleh dari karena datanya benar mengambil 2 data yang benar yaitu 47 tambah 47 sama dengan 94 lalu dibagi 2 dan hasilnya 47. Modus diperoleh dari data yang paling banyak muncul yaitu 39. Oke. Dan jangkauan adalah pengulangan dari data terbesar dan dengan data terkecil yaitu 94 kurangi 31 sama dengan 63. Oke, udah. Oke, yang lainnya beri tepuk tangan dulu ya untuk presentasi kelompoknya Ibra. Ya. Sekian presentasi dari kami. Santi. Oke, beri tepuk tangan ya. Sudah sangat bagus ya. Namun di sini mungkin di Ibranya mungkin nanti lebih berani lagi dalam bersuara. Terus juga teman-temannya yang lain lebih fokus ya membantu Ibra. Oh, mana dari kamu kan nulis tadi kan? Bantu susunan tulisnya biar Ibra nggak bingung jadinya kesana kemarin nulis lagi ya. Oke, jadi masukannya supaya presentasi ke depannya lebih baik lagi. Ini sudah baik tapi ditingkatkan lagi ya. Oke, untuk kelompok selanjutnya kelompok 2 atau 3? 2. Oke. Nah, untuk di kelompok 2 karena kita mencarinya sama ya,
tapi datanya yang berbeda. Jadi mungkin dari tulisan yang di depan tinggal angkanya saja kalian hapus, sesuaikan dengan data kalian supaya lebih cepat. Oke. Untuk mempercepat waktu, kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ada penghapusnya? Tinggal diganti-ganti, ini kan udah nih, tinggal ini lognya kan sama, nggak usah gitu. Ya. Oh ya, sebelum guru lupa, kan tugas kita ini kan berkelompoknya bertahap ya, bertahap tuh gini. Jadi nanti di penghujung akhir pembelajaran untuk bab penyajian data itu kan nanti kita akan berdiferensiasi produk, kita akan menghasilkan produk. Nah, produk di sini adalah dari data yang kalian tadi sudah buat, kan Bu Guru menyerahkan kepada kalian untuk memilih ya. Mau nanti buatnya diketik boleh, mau dibuat di kertas manila terus diisi hiasan boleh, mau buat di Canva boleh, di PowerPoint boleh, buat video jadi digabungin video ngomong sendiri, digabungin lagi sama slide-slide di Canva juga boleh. Kira-kira kelompok 1 dari ini kita udah pertemuan kedua ya. Pertemuan selanjutnya kan kita mau membuat data tersebut kita sajikan ke dalam bentuk diagram kan gitu ya. Nah, kira-kira udah ada bayangan belum di pertemuan kedua ini kira-kira hasil akhirnya kamu mau buat apa? Ada bayangan nggak saya mau bikin kayak gini Bu gitu sambil nunggu kelompok 2 masih nulis. Mau buat kayak apa? Kira-kira di terakhir gabungan video dengan slide-slide tadi atau full slide atau mau diketik atau mau bikin mungkin di kertas manila yang bisa ditempel atau gimana? Ayo gimana? Kan bebas berkreasi. Mungkin di awalnya video bareng ngobrol terus nanti digabungin, boleh? Kalau pasti kan bisa sedikit orang, kalau buat video banyak orang kasihan memang ya. Ini rusuh nih. Rusuh ini. Kan boleh digabungin kan? Nggak harus full nggak harus dia full. Gebar-gebar. Tuh kerja kelompok kan masa rusuh di rumah orang. Ayo apa kira-kira bayangannya? Mau buat apa terakhir? Ini Afriza biasanya kanvanya keren. Isiin suara kanvanya bisa kan? Kan di Canva slide-nya bisa diisi suara, misalkan suaranya siapa, misalkan suaranya Bram, misalkan halo teman-teman ini kelompok saya mau, kan bisa ya, kan bisa ya, atau mau gimana Afriza sama Ibra nih kayaknya punya ide. Ini yang jelasin bagus. Bikin video. Nanti ya setelah pertemuan ketiga kalian udah harus tahu mau ngapain, karena setelah itu kalian tinggal merangkai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga jadi produk apa? Kok biar gampang, ini kan tugas akhir yang bagus gitu loh yang bisa kamu usahain. Oh gampang buatnya. Tadi berat rata-ratanya berapa? Berat rata-ratanya tadi berapa? Ibra? Minyak. Apa tadi? Oh 50. Jadi serunya dari nyari data berat badan apa? Sambil nunggu temennya. Serunya dari nyari berat badan, tahu ya jadinya ya berat badan paling ringan di kelas sama berat badan paling berat ya. Dan ternyata ada di kelompok 1 ya. Oh.
Lengkap berarti lengkap. Sebuah jenis 31. Tadi berapa data rananya 31 sampai Siapa yang paling tinggi? Di sini. tar di sini. Bukan di kelompok 3, di kelompok 3 tinggi. Kenapa? Sayang. Aduh, saya deg-degan, Bu. Ada jam kos. Dipercepat atau disampaikan ya? Atau dibaca ya biar dapat presentasi. Dibacain aja. Oke, karena supaya kelompok 3 dapat juga presentasi ya. Jadi untuk presentasinya sisanya dibaca saja, dibaca aja gantian. Ayo. Data apa? Ayo, data apa yang dicari? Yang lain perhatikan dulu temennya mau presentasi dibacain aja ya. Yang lain dengar nggak? Nggak. Buka Selsa. Maskernya kalau mau boleh. Yuk. Di sini kami akan mempresentasikan data lingkar kepala. Oke, yang lain dengar, perhatikan temannya. Dah, tinggal dibaca sekarang apa yang diperoleh dari kelompok dengan mengukur lingkar kepala, apa yang didapat? Yang lain perhatikan dulu temannya. Banyak datanya adalah 32, jangkauannya X mas kurang X min sama dengan 58,52 sama dengan 6. Banyak kelasnya 1, 3,3 kali loh sama dengan 1 ditambah 5,3 dikali 32 sama dengan 1 ditambah 3,3 dalam kurung 1,505 sama dengan 1 ditambah 4. Langsung aja, banyak kelasnya 6 tuh boleh. Banyak kelasnya Dan 6. panjang kelas J dibagi K sama dengan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Tuh, terus minnya. Min itu apa? Nggak apa-apa, nggak usah ada perbedaan frekuensi. Minnya 1 sama dengan 1729 dibagi 2 sama dengan 54. Nah, perhatikan di sini ya. Min. Apa itu rata? Oke. Rata-rata dari lingkar kepala di kelas 7I berapa rata-ratanya? Yang lain berapa? Berapa? 54. Yang lain bantuin Selsa bentur masker suaranya. 54. Terus median adalah nilai tengah. Ya, nilai tengahnya berapa? Nilai tengah dari lingkar kepalanya adalah 54. Lanjut. Nah, modus nilai yang paling banyak muncul juga 54 karena data yang muncul berapa? 10 kali. Jadi
gunanya kalian jadi tahu ya dari lingkar kepala di satu kelas 7I itu rata-ratanya berapa, min dan juga median. Nanti kelengkapan dari tugas kelompok ini karena keterbatasan waktu untuk presentasi nanti kita bisa saksikan terakhir pada saat tugas di penyajian data ini komplit gitu ya. Nanti kita ulas lagi. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Yang terakhir kelompok 3. Nah, jadi ayo untuk kelompok 3 mungkin karena keterbatasan waktu bisa dibacakan ya, dibacakan bergantian dengan temannya yang presentasi. Jadi Bu Guru sampaikan di sini ya, dari 2 kelompok yang sudah presentasi perlu lagi dilatih untuk komunikasinya supaya bahasanya lebih terdengar lagi sama temennya, lebih jelas, nggak usah ragu-ragu atau malu ya. Oke ya, supaya temennya yakin gitu loh, oh ini hasil dari data yang saya sudah cari kan gitu ya. Yuk kelompok 3 terakhir, kelompok yang terakhir. Nah, dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 3 akan menyampaikan data ini dengan Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan data tinggi badan. diperoleh datanya berapa? Datanya ada 32. Yang pertama kita mencari jangkauan. Cara mencari jangkauan adalah dengan cara X max dikurang X min. X max adalah Jangkauannya ada berapa? Gitu. Ini kurang ini. Gitu. jangkauannya adalah 172 dikurang 144. Hasilnya adalah 28. Yang lain perhatikan dulu kan tadi apa? Kesepakatannya menjaga ketertiban. Jika kalian memang sudah presentasi, nggak boleh lain-lain, harus diperhatikan temannya presentasi. Lanjut, boleh? Lalu kita mencari banyak kelas. Banyak kelas caranya 1 tambah 3,3 log N. Lalu 1 ditambah 3,3 log 32. Dan lanjut 1 tambah 3,3 1505. 1 ditambah 4,96 hasilnya 5,96. Dari itu dikurangi menjadi 6. Lalu mencari panjang kelas. Panjang kelas caranya J atau jangkauan per A atau banyak kelas. Jadi 28 dibagi 6 hasilnya 4,67 dan dikurangi menjadi 5. Oke, jadi dari data yang sudah didapat dari tinggi badan, berapa rata-rata tinggi badan di kelas 7I? Rata-ratanya 4.852 dibagi 2 sama dengan 151,6. Jadi rata-rata tinggi badannya adalah 151,6. Lalu mediannya atau nilai tengahnya berapa? Seratus? Jadi mediannya 155 karena datanya genap ya. Terus modus? Berapa modusnya? Nah,
Modusnya ada 3 data karena terdapat 3 data yang nilainya sama. Oke, cukup ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang ketiga. Silakan duduk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Pramu Santi. Oke, Dita udah? Ya Dita? Oke. Nah, jadi setelah tadi kalian melihat 3 presentasi dari temannya, yaitu tentang berat badan, tentang lingkar kepala, dan juga tentang tinggi badan, ya. Nanti kalian setelah pembelajaran bisa saling melihat hasil pekerjaan teman. Mungkin karena presentasi masih banyak yang malu ya. Padahal sebelumnya, oh iya bisa gitu. Tapi ternyata begitu action malu semua. Jadi saling bertukar kamu. Nah, itu nanti diperbaiki lagi ya di pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak kita belajar apa hari ini? Ada? Ayo, 1 orang. Ayo, Pandu, simpulkan coba apa yang kita pelajari di hari ini, Pandu? Belajar tentang data. Apa itu tentang data? Belajar tentang apa? Menyajikan data? Belum. Menyajikan data kan belum. Nilai apa? Iya, min, median, dan juga modus, dan menyajikan dalam tabel frekuensi. Oke ya, jadi sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita akan mengadakan refleksi pembelajaran. Bisa kalian buka di grup ya, di grup kelas sudah Bu Guru kirim di sana formnya. Bisa kalian klik di sana, kalian isi sesuai apa yang kalian rasakan pada hari ini. Ya. Nah, boleh diisi formnya. Isi nama, kelas, nomor absen. Nah, nanti untuk penilaian secara individu ya. Jadi kan tadi sudah menilai secara kelompok tadi kan. Kerja kelompok, diskusi kelompok. Jadi nanti untuk penilaian individu setelah pembelajaran Bu Guru akan menge-share juga link di Google Form yang berisi 10 soal pilihan ganda yang bisa kalian kerjakan setelah pembelajaran atau mungkin nanti pada saat sudah di rumah. Batas waktu pengerjaannya adalah sampai di akhir minggu ini. Jadi ingat ya, karena ini penilaian individu itu penting, jadi silahkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Oke ya, pembelajaran. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sudah selesai menulis refleksi apa belum? Belum? OTW ya, silakan lanjut dulu mengerjakan refleksinya. Dah, kerjakan. Oh, minta hotspot katanya. Minta hotspot. Nah, di sana ada 5 pertanyaan ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Tulis perasaannya. Terus, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Tadi kan ada beberapa aktivitas. Bagian mana yang paling kamu sukai? Lalu, kegiatan mana yang paling menurut kamu paling sulit? Ya, kegiatan apa dari yang tadi pembelajaran itu yang paling sulit mana? Terus?
Hal apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahaman kamu? Jadi gini, kamu tanya ke diri kamu sendiri, setelah apa tadi yang kamu laksanakan di pembelajaran, mungkin tadi kurang tertib misalkan ya, atau mungkin secara komunikasi tadi di depan mungkin masih malu atau gimana. Itu bisa kamu tulis di sana secara jujur ya. Dan yang terakhir adalah kamu lihat di sana adalah bagaimana pandangan kamu terhadap usaha belajar yang udah kamu lakukan. Jadi kalau kamu belum puas dengan apa yang kamu lakukan, saya sebenarnya bisa lebih dari tadi gitu ya. Kamu bisa tulis di sana. Apakah kamu sangat tidak puas? Tidak puas, biasa aja, atau puas, atau sudah cukup kamu segitu saja. Harusnya perlu ditingkatkan lagi ya kalau dari proses yang tadi ya. Sudah? Siapa yang sudah selesai mengerjakan? Sudah? Sudah? Oke. Di akhir pembelajaran, satu pesan dari Bu Guru ya. Satu pesan dari Bu Guru adalah ke depannya cermati baik-baik kesepakatan yang sudah kamu buat sendiri. Itu satu. Ya kan? Kamu buat sendiri, kamu tanda tangani sendiri. Jadi kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang udah kamu buat. Kalau kamu langgar kan kamu melanggar diri kamu sendiri ya. Setelah itu berkonsentrasi, fokus dan tingkatkan rasa percaya diri kamu. Oke ya. Nah, untuk di akhir pembelajaran, karena mungkin tadi di awal lupa untuk doa gitu ya, boleh untuk di akhir kita, Bu Guru minta satu orang yang mau menutup doa untuk di pembelajaran kita. Satu orang, siapa? Arya mungkin? Ya, Ita, karena tadi Ita sudah hiperaktif ya di kelas ya. Ayo Ita, maju ke depan. Kan mau memperbaiki diri, ayo sini. Ya, Dita. Ayo Dita. Ayo Dita. Ayo Dita. Taruh handphonenya, sudah selesai mengerjakan. Dah. Sekarang tutup dengan doa. Ya. Kita berdoa sesuai agama. Kita mengakhiri pembelajaran hari. Ya, diam. Teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Doa. Oke, makasih Dita. Perbaiki lagi ya yang masih belum ya. Oke. Jadi Bu Guru tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Yuk, Ketua kelas Rama Santi.